Puji Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita mau menyenangkan akan hati Tuhan lewat puji-pujian kita, penyembahan kita. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Bersama-sama kita menyanyikan pujian yang berkata, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory hanya
kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami kagum kepadamu. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada saat ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami yakin dan kami percaya semuanya ada maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Kami boleh ada sampai pada saat ini Tuhan, semua karena pertolongan-Mu, karena anugerah-Mu. Dalam ibadah kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami mengucap syukur, kami akan segera memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita menyanyikan pujian yang berkata, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.
di tempat kudusnya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu menghibur hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan segera mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi
tinggi, ku mengangkat tanganku, aku menang, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami umat-umat-Mu, bahkan Tuhan pakai hamba-Mu, biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu itu berasal dari Tuhan. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh menyertai kita bersama pagi hari ini, memberi damai, memberi sukacita, sebab tidak ada yang kebetulan. Setiap kali kami atau kita semua mendapat kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, baik lewat tatap muka ataupun lewat online, biarlah kita imani bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Allah. Kita akan berbicara tentang ketaatan yang ditunda, ya. Selalu bayar mahal, ya. Ketaatan yang ditunda selalu bayar mahal. Berbicara tentang ketaatan, ya. Taat atau ketaatan adalah tunduk dan patuh para perintah atasan dan hukum-hukum Tuhan. Karena hukum-hukum Tuhan itu benar dan adil semuanya. Itu yang dikatakan juga di dalam Mazmur. Coba kita lihat Mazmur pasal 9, kita baca dulu Amsal Soleman 28 ayat 14. Amsal Soleman sebagai ayat emas. Amsal Soleman 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ayat ini berkata, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kita sambung dalam Mazmur 19 ayat 10. Mazmur 19 ayat 10. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Tadi saya katakan karena hukum-hukum Tuhan itu benar dan adil semuanya, kata ayat ini. Keadilan dan hukum Tuhan itu luas, ya. Bagaikan samudera raya, sehingga dapat menyelamatkan manusia dan juga ciptaan Tuhan yang lain, ya. Sehingga dapat menyelamatkan hukum ini. Nah, saudara, tahta Allah dibangun juga di atas keadilan dan hukumnya, ya. Coba kita lihat dulu Mazmur 97 ayat 2. Mazmur 97 ayat yang kedua. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya, ya. Dikatakan keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Keadilan dan hukum-hukum Allah, ya, menyegarkan jiwa dan juga memberikan nyanyian di dalam hati dan jiwa orang yang taat kepadanya.
Sebab apa? Sebab hukum-hukum Allah itu antara lain, saya mengumpulkan beberapa saja, tidak seluruhnya. Kalau mau seluruhnya banyak saudara, ya. Hukum-hukum Allah itu adalah antara lain, ya, menciptakan kebahagiaan, ya. Coba kita lihat dulu dalam Mazmur 106 ayat 3. Mazmur 106 ayat 3. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ayat ini katakan berbahagialah orang yang berpegang pada hukum Allah atau kepada firman-Nya. Jadi hukum Allah atau firman Allah dapat menciptakan kebahagiaan kepada seseorang. Haleluya. Seringkali banyak orang merindukan kebahagiaan. Bagaimana supaya bahagia? Jangan lupa dikatakan oleh ayat ini, ya, orang-orang, ya, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, ya, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia. Kalau ingin berbahagia, berpegang kepada hukum-hukum Allah atau kepada firman-Nya. Lalu selain itu juga hukum-hukum Allah, ya, antara lain juga adalah petunjuk jalan kehidupan. Karena akan menjadi pelita pada kaki dan terang pada jalan. Kalau kaki ini nggak ada pelita, ya, nggak ada terang dalam jalan, ya, apa yang akan terjadi? Pasti seseorang akan mudah terantuk di situ, akan mudah orang jatuh di sana, akan mudah orang terpeleset di sana, sebab tidak melihat bahwa ada ranjau-ranjau di depan kita. Nah saudara, seringkali iblis memasang ranjau-ranjau kepada seseorang, kepada anak-anak Tuhan supaya dia jatuh di situ. Tetapi puji Tuhan, ada firman Allah, haleluya, ada hukum-hukum Allah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan bagi saya dan saudara. Haleluya. Ya, kita lihat coba dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Jadi jelas, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selain itu saudara, ya, hukum-hukum Allah itu juga akan memberi pengertian bagi orang-orang yang merasa, maaf bicara, bodoh atau orang-orang yang tidak mengerti. Maka firman Allah akan memberikan satu pengertian. Ya, ini yang dikatakan juga di dalam firman Allah. Kita baca Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ayat ini berkata, firman-Mu atau hukum Allah itu kalau tersingkap, maka dia akan memberikan satu pengertian kepada seseorang yang merasa, maaf bicara, bodoh, tidak mengerti apa-apa. Dia bisa memberi kepada kita pengertian. Seringkali ada saatnya kita tidak bisa mengerti untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Seringkali kita tidak bisa memahami bagaimana kita harus mengambil keputusan hal itu. Tetapi dengan firman Allah, ya, dengan hukum-hukum Allah yang tersingkap, kata ayat ini, dia akan memberikan kepada kita pengertian sehingga kita bisa menjadi mengerti, ya. Nah saudara, ini hukum-hukum Allah. Begitu juga hukum-hukum Allah juga, ya. Dikatakan hukum Allah itu sangat teruji. Coba kita lihat Mazmur 119, saudara masih di 119 ya, Mazmur 119 pasal 119. Jangan pindah dulu, banyak membaca ayat di sana. Ayat 140. Janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Ayat ini dikatakan firman-Mu atau hukum-hukum Allah itu sangat teruji. Puji Tuhan. Ya, kalau bilang teruji saudara,
itu sangat bisa diandalkan karena sudah teruji. Puji Tuhan. Ya, mobil-mobil yang baru diciptakan, dia harus mengalami dulu ujiannya, pengujiannya. Ya, kalau dia sudah teruji dengan benar, baru dia akan dipasarkan. Sebab nanti akan berbahaya, akan mencelakakan orang, akan membuat musibah di situ. Kalau belum teruji dengan benar. Nah, saudara, begitu juga dikatakan bahwa firman Allah atau hukum-hukum Allah itu teruji. Jadi jangan usah diragukan dengan kebenaran firman. Jangan diragukan hukum-hukum Allah. Sudah teruji. Puji Tuhan. Haleluya. Selain itu juga, ya, firman Allah juga dia akan menciptakan damai sentosa. Puji Tuhan. Ya, akan menciptakan damai sentosa dan kedamaian bagi orang yang melakukannya. Puji Tuhan. Tadi saya katakan, kalau seseorang ingin merasa sentosa, ada damai, lakukan hukum-hukum Allah, lakukan kebenaran firman Allah. Dia akan menciptakan damai sentosa dan juga kedamaian. Puji Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 119 di ayat 165. Ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ya, ayat ini berkata, besarlah ketentraman bagi orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan, yang mencintai firman Allah, yang mencintai hukum-hukum Allah. Dia akan menciptakan kesentosaan, kedamaian, ya, ketenangan kepada seseorang. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, hukum-hukum Allah atau firman Tuhan itu, ya, menjadi berkat bagi saya dan saudara, menjadi berkat yang besar bagi saya dan saudara, ya, berkat besar dari Allah bagi manusia. Untuk apa? Untuk menolong kita, ya, menolong kita dalam kehidupan sekarang dan juga di dalam kehidupan kekekalan nanti. Ini satu berkat besar, ya. Kalau kita mengerti, kita memiliki berkat besar dari Allah lewat hukum-hukum Allah, lewat firman Allah. Sebab dialah yang akan menuntun saya dan saudara selama kita ada di dunia sampai kepada kekekalan. Bukankah ini berkat yang luar biasa? Berkat yang besar bagi kita sebagai manusia. Puji Tuhan. Karena itu, ya, tidak ada pilihan lain selain, ya, kecuali kita mentaatinya. Kalau berkat ini sudah diberikan kepada kita, berkat yang besar ini sudah diberikan kepada kita, mari kita mau belajar mentaatinya. Puji Tuhan. Adalah satu kerinduan Allah bagi manusia, ya, untuk mentaati firman-Nya. Haleluya. Ini kerinduan Allah. Allah rindu setiap kita manusia yang diciptakan, ya, boleh untuk mentaati firman-Nya. Sebab firman Allah tadi saya sudah berikan beberapa poin. Dia bisa memberi damai sentosa, memberikan kebahagiaan. Dia bisa menciptakan sesuatu yang kita mungkin pikir gak masuk akal, kita bisa ngerti. Bahwa kita gak bisa apa-apa kok bisa mengerti. Sebab firman Allah akan memberikan satu hikmat kepada yang bodoh, yang tidak mengerti. Firman Tuhan adalah isi hati Allah, ya. Firman Allah adalah rencana Allah, puji Tuhan. Dan inilah, ya, kerinduan Allah untuk umat-Nya. Karena dengan merenungkan dan melakukannya, perjalanan hidup kita akan beruntung, firman Allah katakan. Puji Tuhan, haleluya. Kalau ingin beruntung perjalanan hidup ini, ya, dikatakan biarlah kita merenungkan firman Allah dan melakukannya dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan. Yosua pasal 1 kita lihat. Yosua pasal 1 di ayat yang ke-8.
Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Dikatakan jangan engkau lupa memperkatakan Taurat Allah atau firman Allah atau hukum-hukum Allah. Maka perjalanan kita akan beruntung. Puji Tuhan. Jika kita mentaati firman Tuhan atau hukum-hukum Allah, kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, ya, melalui firman-Nya dan juga melalui hukum-hukumnya. Bahwa ada isi firman janji-janji Allah dalam firman-Nya, dalam hukum-hukumnya. Karena apa yang Allah rencanakan, ya, bagi orang yang percaya kepadanya tersimpan di dalam firman-Nya, tersimpan dalam hukum-hukumnya, tersimpan dalam janji-janjinya. Coba kita lihat Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Haleluya. Allah tidak saja, ya, mendambakan umatnya bahagia, ya, mendambakan umatnya sejahtera di dunia ini, tetapi juga melalui firman-Nya atau melalui janji-janjinya dan melalui hukum-hukumnya, Ia juga ingin menyatakan kerinduannya supaya tidak ada seorang pun yang binasa dalam neraka, tetapi boleh bertobat dan berpaling dari segala dosanya, ya, supaya ia dapat diselamatkan, ya. Sebab Allah tidak merindukan seorang pun yang binasa. Itu dikatakan dalam suratan Petrus. Coba kita lihat 2 Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya kamu orang berbalik dan bertobat. Allah tidak menginginkan satu orang pun binasa. Haleluya. Dia ingin, ya, umatnya boleh bertobat dan supaya masuk dalam sorga yang disediakan. Kekuatan firman Tuhan, ya, menjadi nyata saat kita itu mentaati dan melakukannya. Itu akan baru nyata firman Allah kalau kita mentaati dan melakukannya. Sebab itu simak, ya, firman Allah. Beberapa nasihat Alkitab, ya, simak. Berikut ini kita akan melihat, ya, yang dapat membantu kita, ya, mentaati dan melakukan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan harus dipegang dengan segenap hati, ya. Ini yang dapat membantu kita saat kita mentaati dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan harus dipegang dengan segenap hati, ya. Firman Tuhan juga harus dicintai. Seringkali, ya, dalam hidup ini karena kita berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu istri atau suami atau anak-anak dalam satu keluarga, sehingga kalau ditanya, anak ditanya, kamu cinta enggak sama papa mama? Cinta, ya. Tetapi jangan lupa, tidak cuma sebatas kita mencintai manusia, keluarga kita yang ada di sekitar kita,
Tetapi firman Tuhan juga harus dicintai. Selain dipegang dengan segenap hati, firman Allah juga harus dicintai. Firman Tuhan juga harus dipercayai. Kadang-kadang berapa banyak kita sudah mendengar khotbah atau kita membaca sendiri Alkitab. Sehingga kita lihat itu janji-janji Allah dalam Alkitab. Seringkali mungkin telinga kita mendengar berita-berita tentang isi dari Alkitab, tentang janji-janji Allah. Sudahkah kita percayai? Haleluya. Firman Tuhan itu harus dipercayai. Begitu juga bukan cuma dipercayai. Firman Tuhan juga harus dipelajari, ya. Kita perlu mempelajari firman Allah supaya kita bisa mengerti lebih jelas, supaya mengerti maksud-maksud dari firman Allah. Apa yang dijanjikan oleh firman Allah kita mengerti. Jadi firman Tuhan juga harus dipelajari. Firman Tuhan juga harus dihargai. Karena nilainya itu melebihi ribuan keping perak dan emas. Saya tidak bacakan ayat-ayat pendukungnya saudara mengingat waktu yang terbatas. Tetapi saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa firman Tuhan itu harus dihargai karena nilainya melebihi ribuan keping perak dan emas. Firman Tuhan harus digemari. Seringkali kita mungkin ya punya hobi menggemari apa. Tetapi jangan lupa firman Tuhan harus digemari. Firman Tuhan juga harus direnungkan siang dan malam. Kata Yosua tadi, ya, maka hidupmu akan beruntung. Puji Tuhan. Firman Tuhan harus direnungkan siang dan malam. Firman Tuhan juga harus diingat senantiasa. Kadang-kadang kita mungkin lebih gampang mengingat kekayaan kita, harta kita, mengingat orang yang kita cintai dan sebagainya. Jangan lupa firman Tuhan harus diingat senantiasa. Puji Tuhan. Firman Tuhan juga harus ditaati. Maka kita baru melihat apa yang dijanjikan dalam firman Allah itu menjadi satu kenyataan dalam hidup ini. Harus ditaati firman Tuhan. Firman Tuhan juga harus dipegang erat-erat. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita pegang erat-erat sesuatu berarti karena kita enggak mau itu terlepas dari kita. Ya, sehingga kita memegang erat-erat, tidak mau terlepas dari tangan kita. Sudahkah kita juga membuat firman Tuhan kita pegang erat-erat? Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan juga harus dicari dan dikejar. Ya. Mengapa harus dicari, harus dikejar? Ada waktunya, ada saatnya kita membutuhkan firman Allah. Mungkin kita harus mencari, mungkin mencari di satu tempat dalam ibadah, dalam hal apapun. Atau juga membuka di Alkitab dan sebagainya. Sehingga sepertinya kita harus mencari dan mengejarnya. Karena kita rasa butuh firman Allah. Karena kita merasa perlu firman Allah. Sehingga kita lupa bahwa mengejar itu kadang-kadang lelah. Mencari itu lelah. Tetapi karena kita membutuhkan firman Tuhan. Karena kita merasa perlu firman Allah. Sehingga kita mencari dan mengejarnya. Puji Tuhan. Firman Tuhan juga harus diperhatikan. Setiap ayat-ayat, setiap pasal yang ada harus diperhatikan. Puji Tuhan. Firman Tuhan juga harus dicicipi. Ya. Karena lebih manis dari madu, kata ayat itu dikatakan. Firman Allah lebih manis dari madu, harus dicicipi. Sehingga kita rasakan kemanisannya itu melebihi dari madu. Begitu juga firman Tuhan harus dimiliki, ya. Karena firman Allah itu melebihi harta pusaka. Harus menjadi milik kita firman Allah. Karena melebihi, ya, harta pusaka dikatakan. Puji Tuhan. Selain itu juga perlu kita ingat bahwa firman Tuhan harus dipilih, ya. Karena akan ada nabi-nabi palsu, kata firman Allah, yang akan membawa pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga kita juga harus memilih
Mana yang benar, yang sesuai dengan firman Allah yang mana? Tidak harus selalu asal telan firman Tuhan. Apakah itu dari nabi-nabi palsu ataukah dari kebenaran firman yang sejati? Ya, firman Allah yang teruji. Kita juga perlu memilihnya. Ya. Nah, Saudara, kadang-kadang kalau kita belanja di pasar, beli buah atau beli sayur, wah kita pilih-pilih yang baik, enggak mau yang busuk, enggak mau yang rusak. Memilih kadang-kadang harus membutuhkan waktu. Tetapi demi untuk mendapatkan yang baik, perlu kita juga memilih dengan benar. Puji Tuhan. Selain itu juga firman Tuhan harus disimpan di hati. Daud berkata, firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Puji Tuhan. Jadi firman Allah itu harus disimpan di hati. Bukan hanya didengar di telinga. Seringkali ada istilahnya dengar dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan, masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi firman Allah itu izinkan ada di hati, masuk di hati, disimpan di hati. Haleluya, puji Tuhan. Selain itu juga firman Tuhan harus diceritakan, ya. Firman Allah harus diberitakan. Puji Tuhan. Kita ceritakan kepada orang lain firman Allah, ya. Beritakan kepada orang lain sehingga orang lain juga boleh beruntung hidupnya. Orang lain juga boleh berbahagia hidupnya karena melakukan firman Tuhan. Selain itu, kita juga perlu ingat bahwa firman Allah itu harus dilakukan. Amin, Saudara. Puji Tuhan. Firman Allah harus dilakukan, ya. Bukan cuma didengar, tetapi juga harus dilakukan. Isi ayat-ayat Alkitab, ya, yang sudah kita dengar tadi, yang sudah diungkapkan, ya, yang menggambarkan bahwa firman dan perintah Tuhan itu atau hukum-hukum Tuhan itu begitu penting, begitu berharga, ya, begitu memikat hati, begitu menguatkan, begitu menopang, begitu menyegarkan jiwa dan roh, ya, sehingga manusia jika dia mentaatinya, jika dia melakukannya, maka dia akan rasakan itu, akan alami itu. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak berarti apa-apa jika hanya berada di dalam hati dan pikiran dan bukan pada tindakan dan perbuatan kita. Jadi bukan hanya disimpan di hati tetapi juga dilakukan dalam tindakan, dalam perbuatan kita, ya. Bukan hanya belajar firman Allah, mengerti banyak firman Allah, tetapi tidak dilakukan, tidak dikerjakan, tetapi biarlah itu menjadi satu perbuatan kita. Puji Tuhan. Saudara, ketaatan pada firman Tuhan, ya, yang dikatakan tadi tema yang saya sampaikan tadi, ya, ketaatan pada firman Tuhan yang ditunda, ya, selalu dibayar mahal dikatakan, ya, selalu dibayar mahal. Ketaatan pada firman Tuhan, ya, atau kepada hukum-hukum Tuhan atau kepada janji-janji Tuhan harus dilakukan sekarang. Semasa kita hidup dan bukan nanti. Bukan nanti kalau kita sudah maaf bicara sudah mati, sudah meninggalkan dunia ini. Tetapi sekarang ini ketaatan akan hukum Allah, firman Allah kita butuhkan sekarang. Sebab jika kita menunda untuk melakukannya, harga yang harus kita bayar terlalu mahal. Karena taruhannya adalah nyawa dan jiwa, ya. Nyawa dan jiwa kita akan dilemparkan ke dalam neraka yang kekal. Dilemparkan kebinasaan yang kekal. Ya.
Itu resikonya. Ada harga yang harus dibayar. Nah saudara, Tuhan Yesus marah ya, jika perintah Tuhan hanya menghiasi bibir kita, ya, hanya menghiasi bibir kita dan tidak berada ya pada satu tingkah laku kita atau tindakan kita. Mengapa? Ya, mengapa Yesus marah? Dalam satu ayat dalam Lukas, coba kita lihat ya, Lukas pasal 6 ayat 46. Lukas pasal 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah tadi saya katakan Tuhan Yesus marah kepada kita ya, kalau perintahnya itu hanya menghiasi bibir kita. Ayat ini berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukannya. Ya. Tidak melakukan apa yang aku katakan, tidak melakukan firman-Nya. Hanya menghiasi bibir manusia, bibir kita. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa? Ya, karena jika firman dan perintah Tuhan hanya menghiasi bibir kita, ya, dan tidak berada pada tindakan kita, maka bukan saja berkat-berkat jasmani, ya, tidak menjadi milik kita, tetapi juga surga dan rumah Bapa, ya, tempat kediaman abadi, tidak akan menjadi tempat kediaman kita. Jangan lupa, harga yang harus dibayar mahal, karena akan hilang. Bukan cuma berkat-berkat selama kita ada di dunia ini, tetapi rumah abadi, sorga yang Dia sediakan, rumah Bapa, haleluya, tidak akan menjadi tempat kediaman bagi orang-orang yang tidak melakukan firman Allah. Bagi mereka yang menunda untuk melakukan firman-Nya, ya, kita bukan dikatakan bukan setiap orang yang berseru-seru, kalau nggak salah dalam Matius itu dikatakan, ya, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia dikatakan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Mereka lah yang melakukan firman Allah yang akan ya masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi yang melakukan firman Allah yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Jika ketaatan kita pada firman Tuhan, ya, atau kehendak dan hukum-hukum Tuhan menuntun kita ke sorga atau ke rumah Bapa, ya, kalau kita taat kepada firman-Nya, pada kehendak-Nya, maka hukum-hukum itu akan menuntun kita kepada rumah Bapa di sorga. Tetapi ketidaktaatan pada firman Tuhan akan menuntun kita ke neraka, bukan ke sorga, tetapi ke neraka. Ada harga yang harus dibayar, harga yang mahal, ya, tempat iblis dan para pengikutnya di neraka. Karena itu, ya, kita tidak boleh keraskan hati kita. Saat Allah berfirman kepada kita, biarlah kita punya kerendahan hati, mau bertobat, ya, mau kembali kepada jalan Allah, supaya saat firman Allah menegur, mengingatkan, karena Dia cinta kita, Dia tidak ingin kita binasa, ya, terlepas dari tempat yang disediakan di sorga. Saudara, jika kita keraskan hati, ya, terhadap firman Tuhan, maka kita berada pada sikap hati, ya, ketaatan pada firman Tuhan yang ditunda.
pada hari ini, kata Ibrani katakan. Coba kita lihat yuk, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Ibrani 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Haleluya. Ya, jangan ditunda. Ketaatan kepada firman Allah jangan ditunda. Tapi ayat ini berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Bertobat, berubah, ya. Tinggalkan hal yang salah di hadapan Tuhan. Kembali kepada jalan yang benar supaya engkau beruntung hidupnya. Haleluya. Jika kita menunda, ya, untuk mentaati firman Tuhan, maka kita akan membayar harga yang mahal, ya. Membayar dengan harga yang mahal, dengan harta, dengan nyawa, dan juga ya dengan dan kehilangan tempat yang abadi. Puji Tuhan. Saudara, karena itu ya, pikirkanlah dari sekarang. Pikirkan mulai sekarang. Ya. Pacu diri ini. Desak diri kita sendiri. Ya. Berbicara pada diri sendiri supaya kita bertobat, kita berubah, supaya kita ada di jalannya Tuhan. Pada hari ini, katakan ayat tadi, ya. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya. Biarlah kita berbicara kepada diri kita sendiri untuk kita bisa menerima dan melakukan firman Tuhan, ya, daripada menolaknya. Memang seringkali tidak semua orang cinta firman Allah, tidak semua orang suka firman Allah. Saat mendengar firman Allah dia berkata, ngapain aku gak mau dengar firman Tuhan, ya. Apalagi mungkin ya pilih-pilih siapa yang menyampaikan. Kalau ia yang menyampaikan, aku gak mau dengar. Saudara, jangan keraskan hati. Harga yang dibayar mahal kalau kita menolak firman Allah. Kalau kita tidak melakukannya, kita menunda untuk melakukan firman-Nya, maka harganya mahal yang harus dibayar. Tuhan kiranya meneguhkan, menguatkan kita bersama. Saya yakin setiap saudara punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup ini boleh menyenangkan Dia, dan lakukanlah sesuai dengan kehendak-Nya. Puji Tuhan, kita nyanyi sebuah pujian. Firman-Mu yang tadi dinyanyikan, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan.
datangnya dari Tuhan. Engkaulah tempat harapan kami. Engkaulah menjadi tumpuan hidup kami. Tuhan, Engkau melihat setiap kehidupan dari umat-Mu. Apapun yang mereka sedang hadapi hari-hari ini, ada tekanan-tekanan dalam hidup ini, ada permasalahan, ada problema yang harus dihadapi. Engkau beserta dengan kami. Kami tidak perlu takut dan khawatir saat kami melakukan kebenaran firman-Mu, saat kami ada dalam ketaatan firman-Mu, maka Engkau akan memberikan kebahagiaan kepada kami. Sekalipun kami ada di tengah-tengah gelombang pencobaan, kami menjadi sentosa, kami menjadi damai. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh disimpan di hati kami, dicintai, haleluya, dicari, karena firman-Mu itu teruji Tuhan. Firman-Mu dapat menyelamatkan jiwa kami, firman-Mu dapat menyediakan tempat bagi kami di sorga. Terima kasih buat firman-Mu. Mungkin firman Allah sederhana pagi hari ini, tapi kiranya Engkau bicara kepada setiap umat-Mu yang saat ini sedang beribadah, baik dalam ibadah tatap muka di gereja maupun ibadah yang karena belum bisa datang, mereka ibadah online. Tuhan berkati mereka, Tuhan lihat hidupnya. Engkau kiranya menjadi penolong bagi mereka yang kesukaran keuangan, ada masalah dalam perekonomian, ada omset-omset yang belum terpenuhi dalam pekerjaan, ada usaha-usaha yang macet, ada usaha-usaha yang baru dimulai, perintisan-perintisan usaha baru, apapun, ada tunggakan-tunggakan orang yang belum membayar, persoalan apapun dari umat-Mu, di dalam nama Yesus Engkau pembela Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang berniat jahat, ingin merugikan hak milik kita, tapi kami punya pembela, Engkau hakim yang adil, di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang dalam kesakitan, ada penyakit-penyakit yang datang mengganggu dalam tubuhnya, penyakit apapun Engkau, pergi keluar dari hidup umat-Mu di dalam nama Yesus. Lepaskan dari semua penyakit-penyakit yang datang kambuh, penyakit-penyakit yang mengganggu, virus-virus yang ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau tolong juga Tuhan, baik anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, para dewasa, pemuda remaja, kaum dewasa, kaum lansia. Engkau kiranya semua lindungi mereka, jagai mereka, Engkau pagari dalam nama Yesus. Mereka sehat, terus dijaga oleh Allah, ditolong oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau ada keluarga-keluarga juga yang merindukan keturunan, Tuhan juga sanggup memberikan keturunan ilahi bagi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat kesehatan, panjang umur, bahkan damai sejahtera dalam rumah tangga di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga dari umat-Mu. Lindungi keluarga-keluarga dari umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tidak ada yang dapat memecahkan rumah tangga, yang mengganggu rumah tangga dari umat-Mu. Dalam nama Yesus lindungi. Kalau ada rumah tangga yang diambang kehancuran, Engkau sanggup memulihkan kembali di dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan, kembalikan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni segala kesalahan apapun, biarlah Engkau pulihkan kembali di dalam nama Yesus. Hubungan anak orang tua yang mungkin kurang harmonis, Tuhan juga pulihkan kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan
untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan tolong keadaan negara kami, tolong pulihkan keadaannya Tuhan. Dengan adanya pandemi yang berkepanjangan, banyak hal yang merugikan mereka. Tuhan tolong, biarlah Tuhan yang pulihkan keadaannya di dalam nama Yesus. Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara, berikan mereka kemampuan untuk melakukan tugas-tugasnya di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk ketua RT, RW, lurah, camat yang ada di sekitar kami, di sekitar rumah ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka juga, rumah tangga mereka diberkati, usaha mereka diberkati, dan seluruh komplek ini diberkati oleh Tuhan. Biarlah di Permata Buana ini nama Tuhan makin dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati yang sudah mengambil bagian untuk melayani Tuhan pagi hari ini. Berkati mereka semua, apa yang mereka sudah buat karena mereka cinta Tuhan. Berkati rumah tangganya, keluarganya, pribadinya di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang juga sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk kas gereja, baik juga memberi untuk para donatur gereja, mereka-mereka yang karena cinta Tuhan, mereka boleh memberikan, oh Tuhan, bagian apa yang mereka punya untuk pekerjaan Tuhan, baik mereka yang memperhatikan pastori, apa saja yang mereka sudah buat untuk pastori, baik juga mereka yang mengembalikan perpuluhan milik Allah. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka semua, berkati mereka kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Teringat jemaat yang sedang keluar kota, keluar pulau, dimanapun mereka berada, yang keluar negeri, semua Tuhan lindungi pulang pergi dengan selamat, lindungi jaga di mana dia berada. Engkau menyertai setiap apa yang dikerjakannya berhasil karena Tuhan. Engkau jagai rumah tangganya, keluarganya, semua sehat, semua dilindungi oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bimbingan, pengurapan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Untuk pengumuman berjalan seperti biasa, ibadah di gereja tatap muka jam 7 pagi dan ibadah online juga jam 7 pagi. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.